Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Ya, baik, terima kasih. Di pagi hari ini, G-Talks ini mengusung tema Work Smarter, Not Harder for a Better Mental Health ya. Dengan narasumber kita, Mas Heri Hermawan dan Mas Gatot Wicaksono. Halo, apa kabar Mas Gatot, Mas Heri? Baik, Halo, semoga sehat selalu kabar semuanya. baik. Iya, makasih. Ya, Mas Gatot ini adalah CEO ya dari PT Jari Karya Indonesia atau produknya itu atau softwarenya itu Jarivis lebih dikenal atau Jari Visibility yang mana aplikasi yang bisa dipakai untuk monitoring tim lapangan ya, Mas Gatot ya. Iya, betul Mas Indra. Iya, oke. Kemudian ada Mas Heri Hermawan. Beliau terima kasih nih sebelumnya sudah menyempatkan diri hadir di acara kami. Beliau adalah coach dan co-founder dari Asa Berdaya ya, Pak Heri ya. Ya, Iya, baik. Tema kali ini luar biasa menurut saya ya. Mengapa kita intinya kan mengapa kita harus kerja cerdas ya. Jadi mungkin kerja tuh bukan hanya pintar ya, tapi harus pintar, pintar, dan pintar menurut saya. Pintarnya ada 3 kali. Ya pintar di pekerjaan, pintar membawa diri di lingkungan pekerjaan, pintar adaptasi, pintar ber-networking, dan pintar lainnya. Jadi kalau bekerja dengan pintarnya sekali, menurut saya kurang. Mungkin nanti Pak Heri akan lebih deep lagi membahas hal tersebut ya. Kemudian kerja kerja cerdas juga ya menurut saya dapat memberikan pekerja gitu ya kebebasan ya untuk bagaimana bekerja supaya lebih efektif dan efisien mengatur kondisi pekerjaan yang dihadapin atau dikerjakan. Nah, oleh karenanya mungkin ini untuk Pak Heri nih kita langsung aja diskusi ya. oke, siap. Jadi kita ngobrol-ngobrol, cuman medianya secara online dan mudah-mudahan ilmunya bisa diserap oleh rekan-rekan yang menghadiri acara G-Talk ini. Nah, pertanyaan pertama Pak Heri, eh, apa sih perbedaan dari hard working dengan smart working? Oke, mungkin secara sederhana ya kita kalau ini cukup sulit, saya coba ini deh, memudahkannya dengan cara kita sering banget dengar growth mindset sama fixed mindset. Hmm, Nah, pasti orang selalu mikirnya growth mindset is the best. Tapi ternyata ya. salah. Ternyata nggak semua bagian orang, contoh finance. Kalau finance terlalu growth mindset, yang ada berubah terus. Bahaya. Padahal kan Hmm. keuangan harus melihat kestabilannya. Nah, sama hal kayak hard working dan smart working. Orang mungkin berpikir bahwa hard working itu bicara soal yang negatif. Kerja keras terus ya gitu. Jadi kayak lembur itu adalah hard working gitu ya gitu. Sedangkan smart working adalah efisiensi, efektivitas gitu. Orang melihat kayak gitu. Nah, mungkin yang bisa saya jelasin di awal ini dan ketika menghadapi banyak klien dan corporate adalah cenderung kita mengartikan hard working ini sebagai yang kerja keras, nggak efisien, dan akhirnya lembur. Smart working adalah nggak pernah lembur, efisien, dan well-being keluarga terjaga dengan baik. Nah, padahal ternyata hard working itu justru dibutuhkan ketika akhir bulan. Karena sudah dicicil kapanpun, emang susah kan akhir bulan. Nah, karena supplier, mitra memang kerjanya akhir bulan, di mana kan proses kerja mereka berpengaruh pada next proses kita. Hard working dibutuhkan gitu. Tapi ternyata mungkin hard working ini tidak akan berjalan terus-menerus ketika kita smart working menemukan kurangnya apa sehingga bisa bikin inovasi. Nah, itu yang kenapa coba saya mikir seperti itu karena itu jadi nyambung sama produknya Jerryfish yang tadi sempat dijelaskan dan saya sempat explore juga ya bahwa kalau dulu orang ke lapangan itu repot banget nyatetnya pakai kertas, pembukuan, nanti akan ada pihak yang ngefotoin, ngedata, ngerekap, konfirmasi. Nah, dengan adanya aplikasi, ternyata teknologi itu membantu memudahkan hidup manusia. Nah, sehingga berbedanya hard working dan smart working adalah dari sisi mindset kita. Bagaimana melihat hard working itu adalah sebagai momennya kapan, smart working juga momen yang tepatnya kapan. Dari aku sih gitu dulu ya mungkin. Ya, betul ya. Memang
smart working diperlukan untuk efisien dan efektif pekerjaan. Memang penggunaan teknologi itu tidak lepas ya dari aktivitas kita sehari-hari. Ya fungsinya untuk apa ya? Untuk memudahkan pekerjaan kita ya. Begitu ya Mas Gatot ya. Kalau dari sisi Jarivis sendiri gitu, untuk aplikasi penggunaan di lapangan, kira-kira seefektif apa untuk penggunaan teman-teman lapangan nih? Oke, thank you Mas Indra. Sebelumnya salam kenal Mas Heri. Thank you Mas Kenal. sudah join Mas di hari ini Mas. Siap. Oke, tadi juga sudah dibantu dijelasin juga ya sama Mas Heri ya. Dulu mungkin kalau kita bayangin gitu kan ya, teman-teman petugas lapangan tuh mesti bawa kertasnya banyak gitu kan ya Mas Heri ya, bawa kertas, bawa tas segala macam, bawa data-data customer tuh di situ gitu kan. Repot, bayangin kalau misalkan tiba-tiba hujan, tiba-tiba amit-amit mereka kecelakaan atau kenapa-kenapa, atau kertasnya ketinggalan di warung pas mereka lagi ngopi segala macam, nggak ada yang tahu gitu kan. Nah itu berangkat dari situ sebetulnya Jarivis hadir itu untuk membantu mensimplify mereka semua gitu kan. Dengan hadirnya teknologi, goals-nya adalah setiap pekerjaan itu kan harus lebih simpel ya, harus bisa lebih dipermudah. Kalau udah ada teknologi tapi pekerjaan yang malah dipersulit, ya buat apa ada teknologi kan gitu kan ya. Nah Jarivis hadir itu untuk membantu teman-teman petugas lapangan khususnya gitu ya, apapun ya, mau dari sisi sales, mau dari sisi tim delivery, mau dari sisi teknisi dan lain-lain gitu ya, intinya bekerja di lapangan, itu mereka cukup bawa handphonenya aja, karena semua datanya semua ada di handphone, dan semua transaksionalnya semua juga bisa dilakukan di handphone mereka gitu. Dan proses tadi yang Mas Heri cerita, ada foto, ada ngikutin segala macam, itu semua dilakukannya semua di handphone. Pertanyaannya kan balik lagi, kan sekarang ada WhatsApp Mas, bisa lewat WhatsApp dong. Bisa aja sih sebenarnya, cuman bayangin kalau kita punya 10, 20, atau bahkan ratusan petugas lapangan gitu kan, terus semuanya ngelapor di WhatsApp grup gitu kan, terus tiba-tiba manajemen nanya, reportnya Mas Indra yang minggu lalu itu fotonya yang mana aja ya dapatnya ya? Itu kan kita mesti nge-scrollnya kan luar biasa kan. Kebayang kan ya Mas Heri, ya itu nge-scrollnya udah nggak tahu kelarnya kapan gitu kan, karena sehari ada ratusan orang yang ngirim foto di situ gitu kan, laporan di situ, nggak punya database gitu. Nah, makanya kita hadir buat membantuin teman-teman supaya ya hidupnya jadi lebih mudah gitu kan, dari sisi reporting juga lebih gampang, ya udah tinggal tarik reportnya aja gitu Mas Indra. Ya, berarti si aplikasi ini memudahkan pekerjaan ya, supaya secara real time bisa diketahui laporannya oleh manajemen. Baik, saya akan kembali lagi ke Pak Heri nih. Pak, mana yang lebih baik nih kira-kira dari bekerja hard working atau smart working nih, efektivitasnya? Nah, mungkin ini juga ya, teman-teman di sini pasti kita itu orangnya visual. Nah, saya boleh share screen ya biar langsung Ya, kebayang. silakan. Boleh, Ada di share screen. Nah, mungkin untuk menjawab itu saya jawab dengan ini gitu. Jadi kalau ditanya hard working dan smart working, dipilih mana yang paling bagus. Kalau saya setuju dengan smart working gitu. Karena dengan kita smart working, misalnya contoh, dengan Mas Gatot smart working gitu, mempermudah saya yang masih hard working gitu. Jadi ada keterhubungan sebenarnya gitu. Dan ternyata kebetulan saya juga demen banget ngulik teknologi gitu segala macam, dan kita melihat bahwa ternyata teknologi itu bukan sekedar mempermudah, tapi teknologi itu ngebantu kita mengurangi cognitive overload. Jadi nyambung sama tadi Mas Gatot bilang bahwa mengurangi error di lapangan itu tuh dimudahkan dengan teknologi apapun itu. Sesimpel kalau teman-teman sekarang mungkin pakai aplikasi yang depannya N, pakai aplikasi yang depannya A untuk project management tools gitu. Itu kan ibarat teman-teman itu di kepalanya itu kan nggak ada colokan USB. Nah, colokan USB-nya ini dipindahkan ke aplikasi. Sehingga kalau nanti ditanya, teman-teman nggak bisa jawab atau saya nggak bisa jawab, itu bukan karena kita tidak kompeten. Tunggu dulu Pak Bos, ada dokumennya gitu. Tapi kita hanya melihat teknologi ini sebagai ngeribetin. Padahal ternyata teknologi itu membuat kita semakin capable untuk satu, ngambil keputusan. Kedua, untuk terlihat pro, untuk kita punya value edit. Sesimpel, Mas Gatot, ini gimana ya hasilnya kayak gini di lapangan? Wah, gimana ya? Ternyata bukan kita nggak bisa jawab, tapi memang kepenuhan kepala kudu dipindahkan ke teknologi. Dan ternyata kalau dilihat dari smart working sama hard working, mana yang lebih baik? Adalah smart working. Enggak.
gitu. Jadi akhirnya ternyata perkembangan teknologi itu bukan dari kacamata teknologi 1.0, 2.0, 3.0, tapi dari society-nya. Hingga akhirnya karena kita butuh bergerak secara cepat, butuh hemat waktu berpindah dan lain-lainnya gitu. Makanya kita jadinya butuh suatu hal teknologi yang memudahkan kita berpikir, bertindak, bahkan mengambil keputusan ya gitu ya. Kalau lihat-lihat dari produknya Jerry Fish adalah sebenarnya bukan hanya memudahkan kertasnya aja, tapi ternyata beyond dari itu, bahwa kalau dulu ngambil keputusan 1-2 hari, sekarang hanya dalam waktu 5 menit, bahkan 2 menit, itu bisa ngasih keputusan. Bahkan keputusan yang tadinya biasanya untuk nilainya sekitar 70%, akurasinya meningkat 100%. Karena sekali filter, datanya keluar, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya, perubahan akan kayak gitu. Jadi bagaimana kita melihat dari kacamata manusianya ya. Soalnya banyak banget ya dari kita, terutama anak sekolah. Mungkin di sini Pak Indra atau Mas Gatot punya anak? Ya. Oh, punya anak kayak gitu. Mungkin kalau dengar dari anaknya, di sekolah pakai aplikasi A, aplikasi B. Oh, semua aplikasi dipakai. Ternyata banyak sekolah itu faktanya sedang kayak lari-lari kencang untuk memamerkan aplikasi apa yang terbaik. Tapi tanpa disadari ternyata burnout-nya bagi anak-anak. Karena adopsi teknologi digital itu susah banget. Gitu. Jadi kalau ditanya transformasi ke depannya akan muncul tech baru lagi atau enggak, saya lebih melihat dari sisi human-nya. Karena kalaupun nanti muncul dunia-dunia seperti titik-titik first itu, sebenarnya kan kelihatan cuma satu dunia, padahal kan banyak first lainnya. Nanti Apple bikin, nanti Microsoft bikin gitu. Nah, tinggal sebenarnya yang mempengaruhi transformasi ke depan adalah regulasi diri. Gitu, kesadaran kita mau pakai yang mana gitu ya. Apakah saya mau pakai Google Classroom aja atau saya mau pakai suatu LMS dengan harga yang high banget, fasilitas high banget, tapi ternyata karyawan kita nggak bisa pakai, ya udah pakai aja Google Classroom. Nah, itu sih. Jadi kapasitas regulasi diri biar nggak ikut-ikutan. Itu sih. Ya, sepakat sih. Sepakat dari Pak Heri tadi, regulasi diri ini menarik loh. Kalau kita bicara tentang regulasi diri, tentu ya mau nggak mau kita akan memilih salah satu teknologi yang lagi in ya istilahnya. Nah, berbicara tentang satu teknologi, belakangan tuh lagi sedang ramai di perbincangan ya, bahwa ada satu teknologi atau satu dunia digital yang lagi rame atau kita sebutnya metaverse gitu ya. Nah, metaverse apakah di Indonesia nih, ini pertanyaan untuk dua ya, dari untuk Mas Gatot sama Pak Heri. Apakah di Indonesia perkembangan di metaverse ini kira-kira berapa tahun ke depan baru bisa mengikuti secara keseluruhan? Itu. Mungkin itu pertanyaannya. Dari Mas Gatot dulu, silakan. Oke, thank you Mas Indra. Sebenarnya kalau ngomongin metaverse tuh saya suka flashback gitu ya pas melihat ceritanya metaverse kayak gimana gitu. Jadi dulu tuh saya inget banget ada kartun gitu ya dulu waktu saya masih kecil gitu, saya lupa SMP atau SMA. Makanya saya SMA tuh masih nonton kartun lah gitu. Itu dia tuh yang ada ceritanya tuh dia tuh tahun 2100 Masehi kalau nggak salah, 2100 Masehi. Dia itu jadi kayak kita punya tools gitu ya, dia nyolok ke satu komputer dan nanti badannya itu hilang. Badannya tetap di bumi, tapi soul-nya itu dia ketarik ke dunia digital gitu. Ketarik ke dunia digital. Nah itu kan sebenarnya kan, saya dulu pas melihat itu kayak, mungkin suatu saat akan kayak gini gitu. Tapi bayangan saya di 2100 Masehi gitu. Karena dia ceritanya itu background-nya di 2100 Masehi. Ternyata ditarik lebih cepat kan sama si Zuckerberg kan. Di 2022 ini dia sudah mulai mengembangkan metaverse gitu. Bahkan dari sebelumnya gitu sudah mulai mengembangkan metaverse. 80 tahun lebih cepat atau mungkin bahkan 100 tahun lebih cepat gitu ya. Nah, yang yang bikin amazed kan adalah ternyata di dunia yang di dunia yang digital, serba digital itu semua, bahkan kemarin saya sempat baca berita itu udah ada yang banyak investor-investor udah banyak yang acquiring lahan di sana supaya nanti pada saat, karena semua trennya kan pindah ke sana dan akan gedung disewain segala macam, ya benar-benar kayak kita ada di dunia nyata gitu kan, bisa nyewain gedung segala macam, bisa mungkin ada apartemen gitu kan, kita bisa tinggal di sana dan lain-lain gitu. Nah, itu satu hal yang dulu waktu zaman saya masih kecil itu ngelihat mungkin nggak ya kita akan ke situ gitu kan. Tapi saya
saya punya ide emang ya mungkin sih nanti akan ke sana gitu, tapi mungkin di 2100 Masehi gitu kan, karena ceritanya tuh tadi ternyata malah ditarik lebih cepat. Itu yang bikin saya ini sih ya, dengan perkembangan dunia metaverse ini ya Mas Indra ya, karena ya kita bisa chip in gitu, kita bisa masuk gitu ke dalam dunia digital. Itu sih yang dan kita mungkin bayangan saya juga bisa jadi nanti kita komunikasi udah nggak peduli dengan bahasa, bisa jadi udah langsung ada translator ya kan. Kita mau ketemu sama orang Korea, kita mau ketemu sama orang Chinese, kita mau ketemu sama orang Jerman, ya semuanya kita ngomong bahasa kita aja biasa, tapi nanti akan tertranslate sendiri mungkin gitu kan, karena yang di kartun waktu itu tuh kayak gitu ceritanya, gitu Mas Indra, kurang lebih. Ya betul, memang perkembangan teknologi sangat cepat sekali ya, ditarik ke depan lebih cepat sekian puluh tahun, dan seperti yang dibilang Mas Heri tadi, regulasi diri ya, menarik regulasi diri, bagaimana kita mau atau tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Mas Heri putus sepertinya atau? Iya, sepertinya Mas Heri gangguan koneksi. Putus ya? Iya. Oke, kita tunggu Mas Heri. Baik, sambil nunggu, kan Jarifish kita tahu bahwa bisa dipakai untuk memonitoring para pekerja lapangan ya. Nah, di 2022, kira-kira mimpi dari Mas Gatot untuk Jarifish seperti apa nih harapannya? Oke, kalau dream secara besarnya, mimpi saya adalah semua petugas lapangan yang ada di Indonesia itu kalau saya lagi makan di warung atau apa, terus tiba-tiba ada orang petugas lapangan, sales atau kurir atau apapun, itu mereka pakai Jarifish. Itu dream saya, dream besarnya gitu ya, goals-nya. Tapi kalau di 2022 harapannya kita bisa lebih banyak membantu perusahaan-perusahaan yang memang levelnya middle low, karena memang kita pengennya bantuin teman-teman supaya mereka bisa juga go digital gitu, dalam artian karena kadang-kadang di Indonesia ini kalau kita ngomongin levelnya UKM ya, usaha kecil menengah, enggak yang mikro ya, tapi yang mereka kalau mikro kan pasti nggak punya orang lapangan segala macam. Tapi kalau kita ngomongin yang usaha kecil menengah itu kan kayak misalkan developer perumahan, terus ada mereka punya surveyor, mereka punya pinjol segala macam, yang kayak gitu. Itu mereka kalau buat bertransformasi ke digital gitu kan ya, ketika mereka mau bertransformasi itu mereka udah mikirnya, wah kok cost-nya mahal sekali gitu kan. Mereka harus invest orang IT, mereka harus invest server, mereka harus invest teknologi dan lain-lain. Terlalu besar cost-nya. Akhirnya mereka yang dilakukan adalah mereka ya tetap melakukannya di manual, gitu. Prosesnya manual, masih dicatat manual, ada yang saya pernah ketemu tuh masih nyatet di buku gede gitu ya, terus ada yang udah mulai pakai teknologi tapi masih pakai Excel, semuanya masih serba manual dan lain-lain. Nah, dream-nya adalah ngebantuin teman-teman gitu ya, ngebantuin bisnis owner, pengusaha gitu yang levelnya middle low, syukur-syukur bisa ngebantu juga yang middle up gitu ya, untuk bisa menjadi digital dengan harga yang murah gitu, seperti itu, khususnya untuk petugas lapangan. Ya, oke. Ya mudah-mudahan sih mimpinya terrealisasi ya, karena memang kita tahu, amin, karena memang kita tahu bahwa petugas lapangan dengan segala keunikannya itu perlu satu tool untuk memudahkan pihak manajemen menarik atau mendapatkan laporan secara real time dari teman-teman lapangan. Oke, baik. Mas Heri rupanya belum terkoneksi kembali. Sorry Mas Gatot, sedang kita hubungin ya. Ya, oke. Oke. Baik, kita lanjut bincang-bincang aja dulu sambil menunggu Mas Heri. Nah, kita berbicara tentang tadi bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras untuk kesehatan mental yang lebih baik. Kurang lebih itu bahasa Indonesianya. Nah, berbicara tentang kesehatan mental, bagaimana sih menurut pandangan dari Mas Gatot
cara mengembangkan atau cara memperkuat mental di lingkungan pekerjaan yang memang misalkan notabene pekerjaan itu penuh dengan tekanan gitu ya, atau push misal dari kanan kiri gitu ya. Nah, bagaimana cara penguatan mentalnya supaya ya kita tetap berpikir positif, supaya kita tetap bekerja lebih baik lagi walaupun memang tekanan-tekanan itu banyak yang dirasakan. Menurut Mas Gatot gimana? Seperti itu. Oke, kira masih ada pertanyaannya. Kalau menurut saya terkait dengan banyaknya tekanan gitu ya di suatu pekerjaan, poinnya adalah yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita bekerja gitu kan ya, sudah pasti ada tekanan gitu kan ya. Tinggal tekanan ini seberat apa gitu kan, dan kadang dari sisi apa namanya, dari sisi yang dari sisi surroundingnya atau teman-teman kita atau tim kita gitu, itu yang kadang-kadang nguatin kita sendiri gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri sebetulnya cara untuk bekerja lebih cerdas gitu ya, atau bekerja lebih pintar itu biasanya ini saya lakuin sendiri sih sebetulnya. Saya lakuin sendiri ini gitu. Yang pertama pasti saya ngeset prioritinya dulu gitu ya, untuk pekerjaan mana yang saya mau set prioritasnya paling tinggi, yang mana yang jadi priority. Kemudian dari situ saya set waktunya masing-masing. Jadi misalkan saya dapat pekerjaan sehari saya mesti ngerjain 5 item gitu kan, A, B, C, D, E misalkan. Nah, si A ini ternyata yang paling besar prioritinya. Nah, itu kan saya set berapa lama saya harus ngerjain itu. Nah, nanti yang dan seterusnya yang B, misalkan yang kedua yang C gitu ya, prioritas paling tingginya yang C itu untuk berapa lama dan seterusnya, sampai dalam satu hari itu harus cukup gitu kan, dan harus selesai, harus kita targetin harus selesai. Nah, kalau di secara environment-nya sendiri kebetulan di Jaritis kita memang apa namanya, bisa dibilang sangat mengedepankan psychological safety gitu ya. Psychological safety ini dalam artian teman-teman itu apa namanya, teman-teman yang ada di Jaritis itu nggak pernah gimana nyebutnya, nggak takut salah gitu, nggak takut salah. Mereka bebas berkreasi, bebas melakukan apapun gitu kan, bebas melakukan explore teknologi baru, bebas melakukan eksplorasi terhadap aplikasinya gitu kan, supaya ini jauh lebih baik. Yang penting goals-nya adalah visi misinya kita tuh sama gitu kan, sampai ke teman-teman development tuh visi misinya jadi itu sama, ngebantu teman-teman petugas lapangan supaya mereka kerja lebih efektif, efisien, dan lebih cepat gitu. Nah, ketika ada psychological safety itu, maka mereka bekerja itu akan nyaman gitu ya, akan nyaman karena mereka nggak takut nih diomelin sama atasannya, nggak takut diomelin sama head development-nya, nggak takut diomelin sama CTO-nya gitu ya. Mereka akan bekerja lebih nyaman. Nah, ketika mereka bekerja lebih nyaman, tekanan-tekanan yang tadi gitu ya, itu mulai hilang. Mereka tetap akan set prioritas, tapi tekanan-tekanan tadi mulai hilang karena mereka kan mulai terbiasa. Oh ya udah, nggak apa-apa kok, ini bisa, boleh kok, memang boleh kok, memang sudah dapat permission kok buat melakukan eksplorasi dan lain-lain. Kurang lebih gitu Mas. Ya, baik. Makasih penjelasannya. Memang ya, memang harus seperti itu mengkondisikan satu organisasi ya, supaya teman-teman bisa bekerja lebih nyaman sehingga meminimalisir tekanan-tekanan yang ada tadi dikonversi menjadi semangat gitu ya, tekanan-tekanan Betul. tadi gitu. Oke, baik. Selanjutnya karena memang Mas Heri belum join lagi, kita akan lempar ke floor gitu. Apabila ada pertanyaan dari peserta, silakan bisa raise hand atau open cam, silakan. Ya, kita ngobrol bebas, terutama sih fokus ke teknologi ya dan mental health untuk bekerja. Kalau ada pertanyaan, silakan dari Bapak Ibu. Si malu-malu nih rupanya Mas Gatot, rekan-rekan kita yang hadir di
acara hari ini. Mas Heri belum bisa join, sudah kami kontak. Mungkin karena ada satu dan lain hal. Silakan buat Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic mungkin atau di chat boleh. Nah, kalau nggak ada, saya akan bertanya lagi sama Mas Gatot. Ya. Nah, ini kan di Jarifis ini kan startup ya. Dan kita tahu startup ini lagi banyak berkembang di Indonesia khususnya dan umumnya di luar sana. Nah, kira-kira dengan banyaknya teknologi yang sekarang sudah berkembang, yang tadi saya informasikan dengan metaverse dan lain sebagainya, menurut Mas Gatot, arah ke depan untuk 5 atau 10 tahun lagi, apakah startup ini akan terus berkembang atau malah tereliminasi dengan kondisi yang ada gitu? Gimana Mas Gatot menurut Mas Gatot? Oke. Sebetulnya startup itu secara fundamentalnya adalah harus bisa solving problem gitu ya, harus bisa solving problem dan menurut saya dengan kondisi geografis yang ada di Indonesia dengan 270 juta lebih penduduk yang ada di Indonesia, logikanya makin banyak penduduk makin banyak masalah harusnya. Gitu. Nah, ketika makin banyak masalah dan mungkin pemain-pemain besar gitu ya, startup pemain besar mereka sudah punya fokusnya masing-masing. Yang di startup yang kecil ini yang baru-baru bermunculan ini lah yang harus bisa solving yang ada di areanya masing-masing gitu atau di daerahnya masing-masing supaya karena gini, makin berkembangnya tadi yang sempat Mas Heri bilang ada dari sisi ekonomi gitu ya, dari sisi society segala macam, itu akan menuntut teknologi itu akan terus berkembang sebetulnya, dan itu akan terus ketika society-nya berkembang otomatis nanti ada satu masalah baru gitu kan, dan nanti akan berimpact sama ekonomi dan teknologi juga harus berkembang. Nah, terutama untuk startup yang memang di bidang teknologi itu harusnya menurut saya akan terus berkembang gitu ya, apalagi yang memang market validation-nya betul-betul valid gitu ya, betul-betul bisa solving problem, betul-betul ada marketnya gitu kan, dan bisnis modelnya juga jelas gitu kan. Nah, itu akan bisa berkembang nih 5-10 tahun ke depan. Seperti itu Mas. Iya, baik. Memang dengan perkembangan teknologi, dengan tadi opportunity di Indonesia dengan 270 juta sekian penduduk, pasti ada masalah dan pasti masalah itu bisa diselesaikan ya. Maksudnya dengan adanya teknologi, dengan adanya ide-ide kreatif. Halo Mas Heri. Wah, maaf nih, sudah coba 3 jaringan semua error semua. Wah, nggak apa-apa. Santai-santai. Iya, thank you udah join lagi nih. Siap. Baik. Ini langsung saya kasih pertanyaan ya. Nah, bagaimana sih cara mengubah mindset ya, dari mindset ini dari hard worker menjadi smart worker? Karena kadang kita memang orang ya yang notabene misalkan orang lapangan yang tadinya bekerja dengan fisik dan lain sebagainya, sekarang misalkan dialihkan ke smart worker. Nah, itu mentalitinya kan perlu dibangun atau di set ulang mindsetnya. Nah, kira-kira seperti apa menurut Mas Heri? Oke, mungkin semoga yang hadir di sini adalah salah satu leader-leader juga atau pemilik bisnis ya gitu, karena ini jawabannya jadi akan semoga berguna ya gitu. Sederhananya adalah gini, ketika ada sebuah teknologi, kita kan cenderung akhirnya mencoba untuk memperkenalkan harus pakai teknologi ini supaya efektif dan efisien gitu. Padahal harusnya kerangkanya dibalik. Dengan teknologi ini sebenarnya membuat kita jadi punya waktu luang bersama keluarga, lebih cepat mikirnya, ngambil keputusannya gitu. Jadi untuk akhirnya mengubah mentalitas hard working menjadi smart working adalah bagaimana kita bisa hemat energi dan waktu gitu. Karena waktu berpikir itu kan panjang. Tapi dengan adanya smart working itu kan artinya adalah kita termudahkan dengan adanya grafik yang dihasilkan dari Tableau ataupun Power BI ataupun berbagai aplikasi lainnya.
Sehingga kita ngambil keputusan cepet dibanding kita buka kertas dulu, catat, bikin terus. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih gitu. Jadi jawaban sederhana adalah bagaimana kita mengubah mentality hard working menjadi smart working adalah bagaimana kita mau menampilkan value edit baru, yaitu dengan inovasi. Gitu, karena pada faktanya setiap orang itu sebenarnya pengen bertumbuh. Cuman yang ngebuat mereka tidak mau bertumbuh adalah ketika kenyamanan diambil. Nah, kadang orang tidak mau smart working karena kalau dia smart working ada kerjaan tambahan. Nah, jadinya pengen hard working, administratif aja. Nah, oleh karena itu buat kita yang mungkin para leader atau pemilik bisnis, kita jangan menjelaskan kepada mereka adalah dari sisi perusahaan, tapi dari sisi dia sebagai manusianya. Bahwa ketika mereka smart working, itu akan menghemat waktu kerja. Contoh misalkan, kita ngegaji karyawan 4 juta. Kalau hard working jadinya ngos-ngosan terus setiap sore, jam 5 sore itu udah habis napas. Tapi ketika smart working, dengan gaji 4 juta, mereka bisa improve hal-hal lainnya gitu. Bahkan mereka bisa meningkatkan value edit yang akhirnya nanti masuk ke KPI, ke performance, bahkan ke bonus dan insentif gitu. Jadi bagaimana mengubah mentality ini adalah ketika kita sebagai pemilik bisnis ataupun leader menyampaikannya dari sisi human-nya, manusianya, bukan dari sisi organisasinya yang menawarkan smart working. Itu sih kurang lebihnya ya. Luar biasa jawabannya. Ini menarik jawabannya. Benar yang dibicarakan Mas Heri bahwa tadi harus dibalik ya. Teknologi, malah saya dulu berpikirnya begitu. Teknologi gini-gini, ternyata pola pikirnya emang harus dirubah. Teknologi akan menghemat waktu kita untuk bisa bekerja, maksudnya untuk mendapat value edit baru gitu ya. Nah ini menarik, value edit. Kita kalau bicara tentang value edit, tentu harus ada sesuatu yang bisa dilakukan kalau kita untuk improvement gitu ya, baik dari skill, baik dari mental dan lain sebagainya. Nah, saya kembali ke Mas Gatot. Kalau bicara tentang value edit ya, kira-kira saya balik ke Jarifish dulu. Nah, value edit apa yang ditawarkan Jarifish untuk masalah reporting, gitu Mas? Oke. Ya, value editnya mungkin kalau dari sisi Jellyfish, poin pertama, tadi juga mungkin nyambung dari pernyataannya Mas Heri gitu ya, yang kalau teman-teman kerja gitu kan mesti administratif banget gitu kan buat bikin report, itu sering kejadian tuh Mas Heri pasti Mas ya, rework itu pasti sering kejadian gitu kan ya, padahal udah ada nih datanya tapi mesti di inputin lagi gitu kan karena beda file dan segala macam gitu kan. Tapi tadi contohnya kalau misalnya kita sudah pakai Tableau, Power BI dan lain-lain yang memang kita bisa dapat decision lebih cepat gitu kan karena semuanya udah ada nih dalam bentuk dashboard gitu kan, reportnya kalau mau kita download tinggal diklik langsung ke download, kita langsung bisa lihat, langsung bisa decision, mungkin hitungan menit udah bisa decision, dibanding kita harus coba inputin dulu, terus nanti dilihat totalnya segala macam, kapan selesainya gitu kan, mau ambil keputusan aja lama banget gitu kan. Nah, value edit yang kita berikan adalah dari sisi Jellyfish. Tadi poin pertama, kita juga sudah punya dashboard, jadi teman-teman customer kita tuh bisa ngelihat sekarang si Gatot itu sekarang udah ngerjain apa aja sih gitu kan, si Indra tuh udah ngerjain apa aja sih, itu kelihatan semua. Dan dari sisi reportingnya, yang tadi nggak perlu ada proses rework lagi, inputin lagi pekerjaan administratif lagi, itu udah hilang karena ya udah tinggal perlu report apa tinggal di download. Kita punya sekarang itu total kalau nggak salah itu ada 8 atau 9 report default yang kita punya gitu ya, jadi teman-teman bisa pilih gitu kan. Contoh simpelnya dulu mungkin kalau mau untuk teman-teman lapangan mau narik data report absen mesti ngecek WA si A absennya jam berapa ya, kadang-kadang absen masuk masih by WA gitu kan, tapi kalau di kita udah tinggal tarik aja mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu bisa langsung ditarik semuanya. Even sampai ke fotonya pun kita bisa lihat mereka absen dimanapun itu kelihatan semua. Kurang lebih gitu Mas Indra. Sorry, ke mute kayaknya Mas Indra. Oke. Memang report ini sangat diperlukan sekali ya untuk disajikan secara menyeluruh untuk mengambil keputusan para manajerial sehingga bisa mengambil satu keputusan cepat dan tepat gitu ya. Yang dulunya memang masih manual, kalau kita bicara teman-teman lapangan nunggu mereka pulang dulu balik ke kantor, reportnya masih manual pakai
hard copy gitu ya. Ya mungkin dengan Jarivis bisa terbantukan secara Ya. online dan real time pengambilan reportnya. Ini kembali ke Mas Heri. Mungkin ini pertanyaannya harusnya di awal ya, tapi saya lupa tadi. Kalau di Asa Berdaya itu kan apa namanya komunitas para psikolog ya Mas Heri ya, kalau nggak salah. Ya, Nah, salah satu platformnya. salah satu platformnya. Kenapa maksudnya Mas Heri sendiri tertarik atau fokus menggeluti gitu ya terkait dengan dunia teknologi, gitu Mas. Ini apa namanya penasaran saya. Silakan. Oke. Ya. Jadi sederhana sebenarnya manusia itu kan ada aspek berpikir sama beremosinya ya gitu ya. Nah, ternyata tanpa sadari kapasitas untuk berkembangnya teknologi itu mempengaruhi emosi. Contoh kayak tadi, internet saya error. 3 jaringan, semua error semua, dari handphone juga nggak bisa. Kalau kita cemas dan panik, ini nggak akan keluar, nggak akan masuk. Berarti kan outputnya adalah, sekarang saya harus ngapain, handphone harus ngapain, standby, segala macam. Meskipun udah H-1 dipersiapin gitu. Nah, saya melihat bahwa ternyata teknologi itu punya sisi positif dan negatif. Negatifnya adalah bisa ngaruh ke permainan emosi ataupun berpikir. Tapi ketika itu dipakai dengan tepat, itu bisa meningkatkan kapasitas secara individu ataupun organisasi. Bahkan ada orang-orang bikin CV itu tuh pakai Notion, gitu. TikTok sekarang sudah menyediakan jasa bikin CV pakai TikTok. Dia ada jasanya, gitu. Jadi ternyata teknologi itu bisa dilihat dari sisi kacamata secara psikologis. Nah, yang membuat saya tertarik adalah ternyata banyak banget kami di orang psikologi itu melihat psikologi itu adalah sebagai penyakit, gangguan klinis. Nah, saya bersama tim melihat psikologi itu harusnya berperan di front end-nya. Jadi bergerak di depannya hingga akhir nanti berpengaruh di marketing, berpengaruh di teknologi, dan seterusnya gitu ya. Bahkan coba di sini siapa yang mungkin punya Instagram, boleh coba reaction ya, pakai jempol, pakai apa, saya mau lihat nih. Siapa di sini pakai Instagram? Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Ketika teman-teman pakai Instagram, udah, kan teman-teman semua adalah bikin IG story. Nah, ketika bikin IG story, berasa nggak di zaman dulu itu sekitar berapa bulanan gitu ya, itu tuh hanya bisa komen, tapi tidak bisa berikan reaction. Sekarang bisa berikan reaction. Ternyata reaction ini mendorong kita jadi berdinamika. Kasih reaction, saya nge-love reactionnya, atau ketika saya kasih reaction ke Mas Gatotnya apa kabar Her? Nah, jadi ternyata tuh teknologi itu ngedrive perilaku manusia. Nah, itu yang akhirnya kami di tim Asa Berdaya itu mengeksplor bagaimana psikologi itu berperilaku di bisnis, di teknologi, di market itu kami eksplor gitu. Supaya akhirnya sebelum akhirnya konsumen stres karena nunggu antrian, bagaimana teknologi itu menjawab tingkat stres itu. Maka berkembanglah nanti teknologi untuk antrian, teknologi apa segala macamnya. Tapi kami nggak punya jadi dari FIS dan berbagai lain untuk mengembangkan si teknologinya. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Berbicara tentang medsos ya. Jadi ini by experience dan saya ngobrol-ngobrol gitu ya dengan rekan-rekan dan keluarga bahwa ketika kita ngepost sesuatu gitu ya, posting foto, posting aktivitas kita gitu kan, secara mentality itu seperti ada orang yang jadi happy gitu. Maksudnya, oh saya menginformasikan aktivitas saya, menginformasikan misal materi atau apa yang kita punya gitu. Ada sebagian orang yang saya puas gitu. Dan akhirnya nyandu, kecanduan gitu. Posting lagi, posting lagi, posting lagi. Bahkan ada beberapa orang mungkin di Indonesia saya kurang tahu atau tapi di luar sana sudah ada gangguan mental yang sangat akut terhadap penggunaan sosmed gitu ya. Dan bahkan ketika orang diberikan puasa sosmed gitu ya, ketika tidak memposting dan lain sebagainya, itu akan ada kegelisahan yang luar biasa gitu. Nah, dari sisi Mas Heri sebagai seorang psikolog melihat fenomena seperti itu gimana, Mas?
keputus lagi. Halo Mas Heri. Keputus, nggak apa-apa kita. Nah mungkin dari ke Mas Gatot saja dulu jawabannya, silakan. Oke, tapi sebelum tadi ke yang pertanyaan Mas Indra terkait dengan sosmed tadi gitu ya Mas ya, dan kesenangan pribadi gitu. Tadi saya sempat relate dengan yang statementnya Mas Heri tadi yang terkait dengan unsur psikologi yang berpengaruh terhadap dunia teknologi dan lain-lain gitu ya. To be honest, memang kita pun di Jarivis ada menerapkan unsur psikologi Mas Heri di Jarivis ini. Kenapa? Karena kalau nggak salah itu kan empati itu kan terasa unsur psikologi juga kan Mas Heri. Mungkin koreksi berdasarkan empati. Nah, yang saya tanamkan ke teman-teman, terutama tim produk adalah lu harus punya empati pada saat lu membuat produk. Ini produk akan dipakai bukan sama lu loh, sama customer lu loh. Ketika lu bikin produk atau lu punya ego terhadap satu produk yang lu bikin, terutama Jarivis gitu ya, ini produknya bagus kok, menurut lu, menurut customer gimana gitu. Itu yang empati itu yang terus kita gali, dan itu yang terus saya tanamin ke tim produk saya supaya pada saat mereka membuat sesuatu itu sangat amat mempermudah customer, bukan sangat amat mempermudah kita gitu. Karena kalau kita udah pasti gampang, orang kita bikin gitu kan, kita ngerti gitu kan. Tapi apakah user kita itu langsung tahu? Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi relate banget dengan kondisi yang sekarang ada di Jarivis, kita memang menerapkan rasa empati itu pada saat bikin produk Mas Heri. Contoh, karena kita tahu banget customer kita tuh orang lapangan gitu kan ya, yang kadang-kadang menurut survei kita tuh ternyata umurnya udah di atas 30-an gitu kan. Nah itu pada saat kita bikin tombol pun itu kita hitung. Berarti kita bikin tombol tuh nggak boleh kecil loh, karena mereka rata-rata quote and quote jarinya kan jempol semua ya Mas, kalau orang-orang lapangan gitu kan ya Mas. Nah itunya kita hitung. Jadi kita bikin produk tuh benar-benar menyesuaikan sama user personanya kita gitu. Dan itu saya ngambil ilmu itu dari psikologi terus terang. Saya baca-baca buku sekilas gitu ya, ada empati kan kalau nggak salah ya. Nah, empati itu yang saya put karena menurut saya itu paling pas ketika kita develop something gitu untuk solving satu problem, terutama lewat produk gitu ya. Terus balik lagi ke pertanyaan Mas juga tadi terkait sosmed gitu ya. Emang kadang ada yang ini ya, ada yang suka justru quote and quote nyari gitu ya, maksudnya nyari, gue pengen posting nih, pengen lihat kalau gue posting ini teman-teman gue komen apa ya gitu kan. Memang ada yang kondisinya kayak gitu. Kita ngomong yang not user Instagram atau user TikTok gitu yang normal gitu ya, bukan yang influencer, bukan yang ini. Kalau mereka kan pasti ada quote and quote dengan kontrak dan endorsement segala macam gitu. Tapi kalau yang normal gitu kan ya, yang normal kan memang kadang-kadang tuh suka nungguin gitu. Ini siapa yang komen ya, siapa yang like ya, siapa yang ini. Dan itu memang sudah jadi candu ketika kita melakukan itu gitu. Dan apalagi sekarang Instagram terutama gitu ya, algoritmanya kan sudah berubah ya. Makin kita banyak nge-like atau view story dari seseorang, begitu kita buka pasti dia akan langsung muncul tuh yang pertama gitu kan ya. Nah itu akan jadi kayak yang lu sering lihat punya gue kan, ini gue kasih lagi nih gitu, ini gue kasih lagi, nah kayak gitu makanya jadi apa ya, jadi udah jadi habit itu ya, yang ngegulung terus gitu setiap hari. Dan itu terus terang memang sangat sulit dihilangkan sih kalau saya lihat gitu Mas Indra. Betul. Ya, memang rasa empati tadi yang notabene related dengan produk Jarivis ya, itu diperlukan karena kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda, sisi customer dan sisi developer juga. Nah ini kembali ke Mas Heri, mungkin tadi keputus ya pertanyaan saya yang tadi dari kan kalau kita posting dan lain sebagainya, ada kalanya kita nunggu like-nya seberapa sih, banyak gitu ya gitu kan, nunggu like-nya berapa, siapa yang nge-like gitu kan. Bahkan ya tadi seperti yang Mas Gatot bilang, kayak nyandu gitu lama-lama, posting gitu, dan sangat amat susah untuk puasa sosmed gitu. Puasa 2-3 hari aja nggak melihat sosmed, nggak buka sosmed udah gundah istilahnya, udah stres gitu. Nah
dari sisi psikologis, secara mentality dan ya secara mentality, silahkan Mas Heri, gimana? Oke. Mungkin ini nyambung juga dengan tema kita adalah hard working and smart working ya gitu ya. Jadi sebenarnya kapasitas karyawan ataupun saya juga sebagai leader mengelola ataupun memilih medsos mana yang digunakan. Contoh misalkan di handphone saya cuma ada satu medsos, Instagram. Saya tidak pakai Twitter dan lainnya. Kenapa? Karena kalau kita sampai salah memilih, bahkan kita tidak mematikan notification, kita tidak smart working. Sedangkan orang hanya melihat smart working itu ada dari cara kerja, salah. Tapi bagaimana cara memanage stimulus dari luar diri. Contoh, email itu tuh sudah disetting supaya tidak menjadi beban ketika kita buka di pagi hari. Dari warnanya, dari logo email itu udah disetting gitu ya. Mungkin tim Jarivis sudah kebayang gitu ya. Dan itu juga yang perlu kita manage dari sosial media kita. Bukanya jangan di jam kerja. Kenapa? Karena buka di jam kerja akan memunculkan iklan produk, kondisi orang lain kayak gimana gitu ya. Jadi memang benar karena Instagram itu memang diciptakan untuk akhirnya mengakomodir sisi emosi kita bahwa orang itu butuh 3 hal. Satu, ingat aja nih, competence, autonomi, sama relatedness ataupun keterhubungan. Jadi itu secara kebutuhan dasar manusia itu butuh terhubung, kemandirian gitu, sama kompetensi. Hingga akhirnya kenapa sekarang di media sosial banyak orang tuh munculin saya punya A, saya punya B penyampaian gitu. Lihat aja sampel di 2021 akhir kemarin. Berapa orang yang posting pencapaian di 2021? Banyak banget. Bahkan berapa orang yang posting dapat makanan. Itu diposting kan saya dapat makanan. Saya juga dapat makanan, tapi saya punya pilihan mau posting atau enggak. Akhirnya saya memilih enggak. Kenapa? Karena yang follow saya kebanyakan adalah para UMKM, leader-leader UMKM. Kalau saya follow, maka itu akan memuncul pendapat di mereka gini. Enak ya jadi Mas Heri ya, dapat ya. Nah, saya kan punya pilihan nih, mau posting atau enggak. Oleh karena itu ketika ada orang yang ngasih saya kiriman, saya cek personal. Sorry ya, saya tidak bisa posting karena ini. Tapi ternyata itu kalau tidak saya jelaskan, itu mengganggu pride orang yang ngasih. Kok nggak diposting? Nah, ketika kita memahami aspek emosi bermain di sini, kita jadi tahu next to-do-nya apa. Akhirnya saya chat, maaf ya tidak saya posting karena ini. Oh oke, Her, ngerti. Tapi kalau tidak saya chat, saya dianggap tidak menghargai. Karena kan sebenarnya ketika Mas Gatot ngasih ke saya, kemudian saya share, kan karena kita pertemanan, maka orang akan mengklik Mas Gatot berapa. Makanya fitur Instagram memberikan insight berapa yang diklik. Jadi fitur-fiturnya jadi nyambung tuh. Orang tuh butuh diklarifikasi, butuh diapresiasi. Nah, itu sih mungkin Mas Indra ya gitu. Jadi pemilihan media sosial, kapan akses media sosial, bahkan bagaimana kita meng-setup fitur home kita, notifikasi, itu ada salah satu smart working juga dari sisi media sosial. Itu sih, Mas. Iya, menarik ini, benar. Di handphone saya ada lebih dari satu sosmed. Jadi mungkin saya berguru dengan Mas Heri. Karena memang tadi manusia itu memang butuh pengakuan. Itu yang penting sebenarnya, iya kan? Manusia orang butuh pengakuan dari lingkungan sekitar gitu ya, terutama ya dari orang-orang terdekat. Nah, ya pola interaksi kita memang sudah berubah ya. Yang tadinya awalnya mungkin kita mau makan itu berdoa dulu, sekarang mau makan foto, edit dan posting dulu baru berdoa. Nah itu itu luar biasa loh. Itu luar biasa perubahannya. Dan kalau kita punya anak-anak gitu ya, anak-anak ngeliat gitu, wah ini orang tua kita harusnya berdoa dulu tapi foto, edit, posting. Nah itu kan bukan nggak tahu kalau dari sisi Mas Heri itu degradasi mental atau kalau related dengan teknologi itu seperti apa, Mas? Sebenarnya sederhana kayak gini aja sih. Kita tuh secara nggak sadar sehari itu dikirimin iklan produk sekitar 1.000 sampai 6.000. Tergantung media sosial gitu ya. Jadi semakin banyak media sosial, maka keterpaparan kita akan produk semakin banyak. Nah, sebenarnya tidak bisa dikategorikan dalam hal degradasi mental. Intinya adalah soal SD, kita nggak pernah diajarin mata kuliah atau pelajaran itu soal regulasi diri. Tapi tiba-tiba teknologi itu lari kencang banget. Nah, akhirnya teori-teori psikologi apapun yang sudah dikembangkan sama petinggi-petinggi dunia ini nih, tokoh-tokoh psikologi, itu jadi nggak ada yang relevan di masa sekarang. Ketika akhirnya memang teknologi larinya lebih kencang lagi gitu. Jadi sebenarnya bukan penurunan dari kapasitas mentalnya, tapi memang bagaimana kita
memilah atau mengolahnya gitu. Bahkan sekarang itu sudah ada beberapa aplikasi yang memang Apple ya, saya sebut merek ya, Apple ya. Apple itu bisa mengontrol kita untuk media sosial ini mati, yang ini mati segala macam, menurunkan bright warnanya gitu ya. Bahkan kita bisa disetting untuk tidak diganggu di momen ini oleh nomor-nomor ini gitu. Atau sesimpel kalau di Apple itu ada aplikasi namanya shortcut ya. Kita bisa setting setiap jam 5 pagi kita akan ngirim WA ke pasangan ataupun nyalain musik player yang kita suka gitu. Jadi sebenarnya dengan perkembangan yang ada saat ini adalah bagaimana kita memanipulasi teknologinya untuk menjaga mental kita. Gitu. Jadi ketika banyak orang banyak seminar tuh selalu bilang, teknologi bahaya segala macam. Ya udah kalau gitu bagaimana kita berdaya bersama dengan teknologinya. Karena banyak sekali orang nggak mikirin ya. Kayak contoh misalnya gini, kalau disuruh pilih kita ngasih handphone ke kakek-kakek sama nenek-nenek, handphone apa yang akan dikasih? Pasti orang mikirnya ada yang murah. Salah, kasihnya Apple. Karena paling mudah menggunakannya gitu. Sehari 2 hari nenek-nenek, kakek-kakek udah ada risetnya, itu mudah banget pakai Apple. Nah, kurang lebih kayak gitu sih, gitu. Iya, sepakat. Bagaimana cara mengelola teknologi untuk berjalan beriringan dengan kita kan, memang betul. Teknologi seperti dua mata pisau sih menurut saya ya. Kalau memang digunakan dengan baik dan benar, ya akan bisa meningkatkan productivity kita. Tapi kalau teknologi kita menggunakannya kurang smart gitu ya, mau nggak mau kita akan terlindas teknologi itu sendiri gitu ya. Baik, untuk itu dari para peserta mungkin ada yang mau bertanya ke Mas Gatot atau ke Mas Heri, silahkan bisa raise hand atau open cam. Kita buka sesi pertanyaan, silahkan. Ada yang raise hand nih Mas Indra, Mas dari Pak Indo Pramata ya. Ya, silakan, selamat Pak. pagi Kak. Ya, silakan. Pagi. Ya, mohon maaf saya tidak bisa nyalakan webcam karena juga ada di kantor. Ya, ini saya mau tanya apa saja inovasi yang sudah dijalankan untuk bisa memperlancar sebuah perusahaan dengan sistem yang saat ini secara keseluruhan menggunakan teknologi digital. Itu yang pertama. Dan yang kedua, inovasi apa yang harus dikembangkan untuk mengaplikasikan pada perusahaan secara pribadi maupun keseluruhan. Baik, yang didukungnya digitalisasi. Terima kasih Kak. Iya, baik, makasih Bu. Mungkin pertanyaannya saya rangkum. Yang pertama tadi, teknologi apa yang secara keseluruhan untuk mempermudah pekerjaan ya, baik secara personal atau company. Yang kemudian berikutnya tadi teknologi digital apa untuk pengembangan kemajuan di bisnis ya. Mungkin ke Mas Gatot dulu, silakan. Oke, tadi yang pertama itu teknologi yang secara keseluruhan yang untuk mempermudah pekerjaan baik secara pribadi atau perusahaan gitu ya Mas Indra ya kalau saya. Oke, sebetulnya kalau teknologi apa gitu ya untuk mempermudah pekerjaan pribadi ataupun dari sisi pribadi ataupun perusahaan, balik lagi sih menurut saya yang mau kita achieve itu apa dulu gitu kan ya, goals-nya apa dulu, objektifnya apa dulu, karena pastikan setiap perusahaan, setiap divisi lah ya bisa dibilang atau departemen itu kebutuhannya beda-beda nih masing-masing kalau kita ngomongin perusahaan gitu ya. Terus juga kalau pribadi juga punya objektif, goals-nya masing-masing, goals-nya saya, Mas Indra, Mas Heri juga pasti beda-beda gitu kan. Tinggal nanti ditentukan aja, tadi mungkin ibunya ditentukan aja untuk yang pribadi itu goals-nya apa gitu kan. Misal memang let's say ada orang yang memang sekarang pengen jadi influencer gitu kan, pengen jadi selebgram gitu, berarti dia harus menggodok gimana caranya dia tahu seluk-beluk Instagram gitu kan, mulai dari cara algoritmanya gitu kan ya, gimana caranya dia main hashtag segala macam, paid promote ads-nya segala macam dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kan salah satu teknologi yang dipakai untuk yang pribadi, begitu juga untuk yang di perusahaan itu harus bisa dicari tahu dulu goals-nya seperti apa gitu. Contohnya misalkan case-nya untuk yang Jarifish misalkan gitu ya, di perusahaannya ibu tadi
punya tim sales banyak nih misalkan, punya tim sales banyak, tapi kok saya nggak tahu ya sekarang ini posisi mereka ada di mana aja, mereka kok reportingnya lama segala macam. Nah itu apa namanya, kebetulan Jerryfish bisa cocok dengan kebutuhan ibu tadi. Gitu. Terus tadi yang kedua tadi inovasi apa yang harus dikembangkan gitu Mas Yuda ya tadi kalau saya. Ya inovasi apa yang harus dikembangkan untuk yang pribadi ataupun yang dari sisi perusahaan. Balik lagi kalau kita ngomong terkait dengan inovasi, yang dilihat adalah tadi yang seperti Mas Heri juga sudah sampaikan, mindset-nya juga yang harus dirubah gitu ya. Jangan sampai teknologi ini malah membuat kita bekerja jadi lebih sulit gitu. Tapi harusnya teknologi ini datang, teknologi ini hadir, kita implementasikan supaya pekerjaan kita jauh lebih gampang, sehingga kita punya banyak waktu lebih untuk menambahkan added value kita, punya banyak waktu lebih untuk barang keluarga, gitu kan ya. Nah, itu yang harus diterapkan dulu. Jadi ketika kita melakukan inovasi dari yang manual ke digital, kita bisa decide atau kita bisa tentukan mana teknologi atau mana inovasi yang mau kita ambil. Tentunya dari banyak faktor ya. Ada dari sisi apa namanya, dari sisi harga juga pasti kan kalau kita mau implementasi sesuatu teknologi gitu kan ya. Terus dari sisi waktu, dari sisi ketergunaan si teknologinya terhadap perusahaan kita, misalkan apakah langsung berimpact atau enggak, dan lain-lain. Gitu kurang lebih Mas Indra. Sorry, masih kemute Mas Indra. Ya, baik, makasih Mas atas pertanyaannya. Ya. Mungkin bisa dirangkum bahwa untuk Bu Pranata tadi, teknologi apa ya? Ya, tergantung nanti goals-nya atau objektifnya seperti apa yang diperlukan oleh company atau individu. Jadi kalau memang kebutuhannya perihal reporting yang cepat, tentu harus menyiapkan satu aplikasi yang bisa mengakomodir itu gitu ya. Dan seterusnya gitu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing company atau individu. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin dari peserta, silakan. Ya, kalau belum ada mungkin saya ke Mas Heri. Nih, ada pertanyaan di titipan pertanyaan. Bagaimana menciptakan suasana kerja yang baik dan menyenangkan gitu ya di antara banyaknya karyawan yang toksik. Itu yang menarik. Silakan Mas Heri. Oke, nah pertama paling gampang ya. Satu, jangan cemas. Nah, kenapa? Karena biasanya yang terjadi di corporate dari klien-klien kami, itu tuh ada kecemasan para leader. Kenapa? Karena namanya di perusahaan, di organisasi kan sistemnya KPI, ada juga OKR. Artinya kan sebenarnya itu kayak konsepnya MLM, semua terhubung. Artinya kalau yang atas nggak achieve akan injek yang bawah. Yang bawah nggak achieve akan lagi injek yang bawah. Dan terus-terusan nih gitu ya. Dan itu semua sebenarnya dikontrol apa? Oleh cemas. Karyawan nggak balas chat sekitar 1 menit, panik, balas dong. P-enter, kayak ping gitu, ping gitu. Padahal ternyata karyawan lagi meeting gitu ya. Atau sesimpel minta nagih laporan siang ini, padahal dipakai masih besok. Emang akan dibaca? Enggak sih gitu. Terus kenapa minta sekarang? Cuman karyawan juga nggak berani ngomong kayak gitu. Ikutin aja. Akhirnya karyawan ini akan nge-push tim anggota yang lainnya karena laporan ini dibentuk dari berbagai unit kerja. Bagi-bagi data. Ketika unit kerja nggak ngasih data, jadinya marah. Kok saya nggak dikasih, nggak didukung? Nah, jadinya tercipta si toxic itu sendiri gitu. Jadi untuk akhirnya bisa bertahan dan mengeluarkan si konsep ini sendiri, hal sederhana yang bisa diakuin oleh manajemen ataupun leader, bikin aja survei sederhana, pakai Google Form mungkin gitu, atau pakai aplikasi apapun, tanpa nama. Ingat, kata kunci tanpa nama. Kasih aja 3 pertanyaan gitu. Apa yang ngebuat kamu nyaman gitu di sini gitu? Apa yang membuat kamu menurut kamu cukup perlu diperbaiki di organisasi? Dan yang terakhir, apa yang bisa kamu kontribusikan? 3 aja gitu. Nyaman atau happy-nya gitu. Apa yang jadi toxic atau jadi masalah? Dan yang terakhir adalah kamu kontribusi apa? Jadi dia boleh berkomentar, tapi saya juga minta kontribusi kamu. Udah kirim. Dikirim itu baru dikodifikasi. Pakai deh teknik-teknik analisa mungkin di Excel, pakai Python, teks analisis, SPSS, keluar data, tinggal deh manajemen lihat bagian mana aja jawaban yang ternyata bisa mengurangi dampak toksik itu. Itu aja sih, mungkin konkret praktis udah lakuin aja 3 pertanyaan itu, gitu sih. Langsung deh dijawab karena karyawan itu udah mencurhat. Saya jamin. Gitu. Ya itu. Betul. Apalagi tanpa nama, itu sering banget. Gitu. Nah, mungkin jadi inputan yang luar biasa nih buat para leader yang mendengarkan atau mengikuti di talkshow hari ini. Tadi idenya Mas Heri luar biasa, mungkin bisa diterapkan
untuk mapping seperti apa supaya tidak atau mengurangi toksik yang ada gitu ya. Baik, ini mungkin sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan lagi ya. Ini sepertinya dari pendidik nih ke Mas Heri. Bagaimana cara memotivasi siswa supaya biar semangat lagi untuk sekolah di era setelah pandemi? Jadi mungkin yang awalnya dia di rumah online gitu, tiba-tiba sekarang tatap muka karena ada rasa yang tadinya nyaman di rumah gitu dan lain sebagainya, sekarang tiba-tiba online lagi. Nah, bagaimana cara ngebangun mentality si para siswa itu? Silakan Mas Heri. Oke, nah ini biasa kita sering banget ya mengglorifikasi kata motivasi gitu ya. Jadi masalahnya apa dijawabnya dengan motivasi gitu ya. Nah itu yang pertama saya harus garis bawahi gitu, bahwa sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mungkin siapapun kita di sini ya, baik kita sebagai guru ataupun non guru, kita yang menunjukkannya. Dan menunjukkan itu nggak boleh 100%. Jadi gini, kalau kita tunjukin 100%, performa karyawan ataupun murid itu hanya 70 dan 50 atau mentok-mentok 90. Kita tunjukin 200% supaya dia naik ke 100. Jadi kita kalau kita di sana ada menawarkan senyum, nggak bisa, mungkin kita senyum dan pakai kostum gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana melakukannya, adalah kita perlu setting standar cukup tinggi dan kita bikin list apa saja yang mau kita lakukan. Contoh misalkan, yang terjadi sekarang adalah banyak sekali para guru ataupun mungkin para senior leader di corporate merasa gagal untuk melakukan suatu tindakan. Udah, kemudian langsung menyalahkan, wah gagal nih gini. Padahal sekarang itu berkembang konsepnya namanya design thinking. Kita bikin prototype gitu. Jadi tugas kita ada ketika kita mau bikin suatu aktivitas yang motivasi, bikinlah minimal 5. Gagal 1, coba cara kedua. Cara kedua gagal, coba cara ketiga. Dan dilihat kegagalan di cara 1 dan cara 2 kenapa. Jangan-jangan di cara yang keempat kita mengcombine antara strategi 1, 2, dan 3 kita lempar, akhirnya impactful. Contoh, nah ini contoh ya, karena kan tadi konsep banget. Saya pengen ngejar klien gitu ya, buat di approach ya secara pendekatan program gitu. Nggak bisa cuma by email. Maka karena saya follow klien itu, saya munculin stimulus di IG story saya. Nah, saya lihat dia nge-view atau enggak. Oh, dia nge-view. Oke. Kemudian di stimulus lagi by email. Besok pagi di chat via WA. Nah, jadi jangan cuma di emailnya aja gitu. Ternyata by IG story, by WA, kemudian ketika chat WA-nya pun jangan di chat tiba-tiba, halo Mas Gatot, bagaimana project yang kemarin? Jangan. Jadi dikirimin dulu grafis. Pakai JPEG ataupun PNG, dikirimin gambar. A, B, dan C. Kemarin terakhir kali kita meeting, outputnya ini ya, gitu. Nah, impact-nya ini. Kira-kira kita jadi lanjut nggak programnya? Berbeda sama kita cuma nanya, jadi lanjut nggak? Nah, ini nih yang cukup berbeda gitu. Jadi memang bagaimana cara motivasi karyawan ataupun tadi anak murid, jawaban 1. Bapak Ibu semua yang ada di sini, coba cari di internet tentang konsep digital marketing. Yang konsepnya ada omnichannel. Nah, cari di internet gitu. Jadi kita pakai strategi marketing untuk menginjek orang termotivasi. Jadi kita pakai cara marketing untuk menawarkan iklan dari berbagai sisi. Dari email, dari website, dari ads. Kita pakai itu juga untuk konsep memotivasi murid ataupun karyawan ya gitu. Dari berbagai sisi. Itu sih. Oke. Ya, makasih jawabannya Mas Heri. Ini tadi ada yang chat nih. Pak, katanya bisa diulang nggak 3 pertanyaan yang tadi yang buat survei itu? Oh, oke. Nah, jadi yang pertama, intinya gini, jangan pakai nama, itu penting. Kebiasaan orang adalah pengen pakai nama, akhirnya merusak jawaban gitu. Padahal tujuan dari survei itu adalah mencari tahu datanya, bukan mencari tahu siapa yang ngomong. Itu penting. Jadi jangan sampai pakai nama. Karena biasanya udah saya ngomong kayak gini, orang tetap aja pakai nama. Kan biar tahu Mas gitu. Jangan pakai nama. Yang pertama adalah tanyakan apa yang ngebuat dia happy atau nyaman di perusahaan ini ataupun sekolah ya gitu. Kedua adalah tanyakan apa sih yang membuat perusahaan ini ibarat apa ya, menyebalkan, tidak suka, atau masalah apa saja yang mengganggu dia untuk menunjukkan performa terbaiknya. Yang ketiga adalah apa sih yang bisa kamu kontribusikan terhadap perusahaan untuk bisa membuat ini nyaman gitu. Karena tentunya mereka nggak akan bilang tuh jawaban saya mau ngasih uang, pasti nggak ada gitu, nggak ada. Pasti jawabannya adalah saya mau sharing, saya akan bawa masakan. Nah, hal-hal kayak gitu sih, kurang lebih itu ya Pak. Ya, makasih. Ingat jangan pakai nama gitu. Ingat jangan pakai nama.
Baik, kita sudah di ujung waktu. Terima kasih nih bincang-bincangnya. Saya rasa nih daging semua dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang mengikuti acara ini. Dan seperti biasa sebelum akhir acara mungkin kita bisa open cam untuk diabadikan momennya foto-foto ya. Silakan Bapak Ibu untuk open cam. Ya. Oke, Mbak Tresia dibantu untuk dokumentasi ya.